orang dalam pemantauan ini mengalami sakit, berarti di Indonesia, dan mengalami sakit yang gejalanya adalah mengarah ke influenza sedang sampai berat, misalnya batuk, pilek misalnya, demam, gangguan nafas, maka ini akan langsung secara khusus kita jadikan pasien dalam pengawasan. Artinya orang ini harus dirawat. Karena dia dirawat, jadilah dia pasien. Kenapa dalam pengawasan? Karena dia berasal dari negara yang tadi penularan orang ke orang sangat diyakini. Maka dia menjadi pasien dalam pengawasan. Nah, pasien dalam pengawasan belum tentu suspek. Apabila pasien dalam pengawasan ini, tentunya kita akan isolasi dia. Apabila kemudian pasien dalam pengawasan ini ada keyakinan memiliki riwayat kontak dengan orang lain yang sudah confirm positif. Jadi pada saat dirawat kita tanya, apakah sebelumnya Anda pernah ketemu deket ya sama orang yang kemudian orang itu sekarang dikonfirmasi positif COVID-19. Kalau dia mengatakan iya dan kita yakini, maka dia akan menjadi suspek. Urut-urutannya begitu kita sudah menyatakan suspek, maka kita harus melakukan pemeriksaan spesimennya. Pemeriksaan spesimen itu diambil dari dinding belakang hidung. Jadi teknisnya itu seperti ada cotton bud tapi panjang gitu ya, dimasukkan di hidung terus sampai mentok, diukrek diambil, kemudian diambil, terus kemudian diambil lagi dari mulut terus sampai mentok ke belakang, diusap diambil. Dan kemudian di rumah sakit rujukan diambil dengan bronkoskopi, ada alat yang dimasukkan ke dalam saluran nafas di sini sampai ke arah paru-parunya bawah, diambil sedikit cairannya dikeluarkan lagi. Ini yang disebut dengan spesimen. Nah, spesimen ini kita bawa ke laboratorium untuk diperiksa. Ada dua metode yang kita gunakan di dalam pemeriksaan ini. Ada metode cepat yang kita sebut sebagai PCR. Itu kita lakukan dengan metode cepat. Itu dalam waktu 24 jam sudah selesai hasilnya. Atau metode yang satu lagi dengan genome sequencing. Itu butuh waktu 3 hari baru selesai. Nah, kelebihan dan kekurangannya kalau CPR itu cepat periksanya dan kita bisa tahu positif atau tidak, gitu aja. Tapi kalau genome sequencing karena kita periksa virus, maka kita akan bisa tahu virus selain corona. Setelah kita periksa ini virus, maka kita ambil dengan pemeriksaan reagen pan-corona. Pan-corona itu untuk menangkap semua jenis corona. Apabila ternyata positif corona, maka akan diambil lagi dengan pemeriksaan yang kita datangkan dari CDC terkait dengan COVID-19. Nah, dengan pemeriksaan genome sequencing kita akan tahu virus yang lain manakala coronanya negatif. Corona negatif kita cari lagi, oh ternyata ketemu H1N1 misalnya. Tapi kalau dengan PCR enggak bisa. Kalau dia negatif COVID-19 ya berarti sudah titik, kita nggak tahu yang lainnya apa nggak tahu. Dua-duanya ini kita gunakan. Nah, urut-urutan tadi orang dalam pemantauan, kemudian pasien dalam pengawasan, kemudian suspek, kemudian diperiksa untuk menentukan confirm positif atau enggaknya, ini standar. Di dalam rangka meningkatkan kewaspadaan kita, maka standar ini kita turunkan sehingga kita tidak menunggu menjadi suspek. Semua pasien dalam pengawasan langsung kita periksa. Jadi kita majukan dalam rangka untuk menemukan secara cepat. Nah, jumlah yang saya rilis itulah jumlah pasien dalam pengawasan yang diambil spesimennya untuk diperiksa.